Jemaat Tuhan yang terkasih, musim berganti dalam kehidupan kita. Namun kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Percayalah, tangan Tuhan selalu menopang dan menyertai kita melewati masa pandemik ini. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian, hubungan yang mendalam
antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sungai kehidupan kami, Tuhan. Bawa kami, segarkan kami, puaskan kami, ya Tuhan. Seperti rusna
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari sembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah saat ini, mari sembah Dia. Sama-sama kita sembah Tuhan Allah kita yang hidup. Syaralabatak haralabayaralabal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 
katakan, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap
Allah kita yang dahsyat, sorakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak hari ini jemaat GBI Raden Intan yang siap memuji Tuhan Allah kita. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Dia. Dia Allah yang berkasa, Dia Allah yang bertata hari ini. Makasih Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa tepuk tangannya terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari hari ini sama-sama kita menyiapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap hati kita, dimanapun saat ini kita sedang berada. Bapak Ibu percaya, waktu kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, Dia Allah yang hadir untuk setiap kita hari ini. Buka hati kita, kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Makasih. Ku cinta Kau,
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah kembali secara online bersama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa jiwa kami boleh disegarkan melalui hadirat-Mu di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sekarang kami berdoa Tuhan, biar kembali Engkau segarkan kehidupan kami oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada. Saya berdoa engkau semua dalam keadaan baik-baik saja, tetap sukacita oleh karena Roh Kudus memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema I will not be afraid. Saya tidak akan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Alkitab kita buka sekarang dari Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Mazmur 46 ayat 2 sampai 12. Saya harap dimanapun Anda berada, Anda tetap persiapkan Alkitab Anda, kita baca ini bersama-sama, ya, supaya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Saya mulai dari ayat kedua sampai ayat yang ke-12. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Perhatikan ayat 11. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Haleluya. Semua yang percaya bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan sama-sama dengan saya, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 46 ini adalah Mazmur yang unik, Bapak Ibu Saudara. Mazmur ini ditulis pada zaman Raja Hizkia untuk memperingati bagaimana Yerusalem pada waktu itu Tuhan luputkan dari kepungan tentara Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib. Ya, Mazmur 46 ini sendiri sebenarnya adalah Mazmur favorit dari Bapak Reformasi Gereja, yaitu Pendeta Martin Luther. Sejarah mencatat ketika Martin Luther sedang berasa kayaknya lelah, lagi bawa pikiran, mungkin lagi stres, dia akan memanggil sahabatnya yang namanya Philip Melanchthon untuk berdoa bersama-sama, dan yang menjadi doa utamanya adalah Mazmur 46 ini. Nah, Mazmur 46 ini sendiri dibagi atas 3 bagian, dan masing-masing bagian selalu ditutup dengan kata Selah. Selah ini adalah tanda baca atau tanda nyanyian untuk pada zaman itu. Nah, kita lihat 3 bagian itu Bapak Ibu Saudara, ya, dari ayat 2 sampai ayat 4. Tadi di ayat 4 ada Selah di sana. Ayat 2 sampai ayat 4 bagian pertama ini menjelaskan Tuhan dan kebesarannya. Nah, bagian yang kedua yaitu ayat 5 sampai 8 itu menjelaskan apa yang Tuhan lakukan di masa lalu, khususnya kepada bangsa Yehuda, kota Yerusalem, seperti tadi yang saya katakan, bagaimana Tuhan meluputkan mereka dari kepungan Sanherib. Ya, ayat 8-nya ditutup dengan Selah lagi. Lalu bagian ketiga yang terakhir, ayat 9 sampai 12, menjelaskan bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan telah kerjakan, apa yang telah tunjukkan kebesaran yang Tuhan telah tunjukkan di dalam kebesarannya. Jadi bagian yang ketiga ayat 9 sampai 12 itu adalah bagian kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita selama hampir 1 tahun ini. Tanpa kita
Sadari bahwa sebentar lagi pun kita akan segera meninggalkan tahun 2020, tahun yang penuh dengan tantangan bahkan sampai hari ini. Tahun 2020 dimulai dengan merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, dan kita masih belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Bahkan saat ini pun dunia masih berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan hal ini telah membuat begitu banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Yang dulunya mungkin jarang online, sekarang banyak online. Yang dulunya jarang kerja di rumah, sekarang mayoritas kerja di rumah. Yang dulunya anak-anak itu kita tahan supaya jangan banyak memakai gadget, internet, dan yang lain-lain. Sekarang mereka mau tidak mau harus ada di dalam internet dan menggunakan gadget kalau nggak tidak sekolah. Ya, begitu banyak hal yang berubah hari-hari ini. Dan keadaan telah memaksa kita untuk kita berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi faktanya adalah sangat sulit manusia itu untuk berubah. Sekalipun kita suka dengan kata-kata seperti progres, kemajuan, perubahan, new dimension, kita suka dengan kata-kata yang mencerminkan terjadinya adanya proses, adanya perubahan, sebenarnya manusia itu susah sekali untuk meresponi perubahan. Yuk, kita ingat baik-baik ya. Contohnya saja, kalau kita pergi ke restoran yang biasa kita kunjungi, sekalipun menunya ada banyak, tapi yang kita pesan ya itu lagi dan lagi-lagi itu. Bahkan mungkin kita sudah tidak perlu lihat menu lagi, kita langsung tahu apa yang kita mau makan di sana. Kalau kita lagi mau memakai baju satu tertentu pas lagi ke pesta atau ke gereja, sewaktu kita masih bisa on-site, Bapak Ibu Saudara. Ada baju tertentu, sepatu tertentu, celana tertentu, yang perempuan rok tertentu yang kita gunakan untuk kita berpergian. Ada sesuatu yang favorit yang selalu menjadi pilihan kita yang utama. Termasuk pendeta, jas tertentu, bagian dalaman tertentu, itu menjadi sesuatu yang selalu prioritas untuk digunakan. Sangat susah sekali untuk berubah. Waktu masih kita juga ada beribadah secara onsite di gereja, contohnya. Kita punya jam ibadah favorit kita. Kita bahkan tahu mau duduk di mana. Sehingga rasanya ketika kita mau duduk di tempat biasa kita duduk, lalu ada orang lain yang duduk di sana, kitanya sedikit agak terganggu. Siapa orang ini? Apa dia nggak tahu bahwa saya selalu duduk di sini? Lihat, pada dasarnya manusia itu susah untuk menghadapi perubahan. Kita senang melakukan segala sesuatu itu dengan tetap konstan, dengan tetap apa adanya. Tetapi keadaan hari-hari ini, perubahan demi perubahan terjadi dengan sangat cepat. Dan perubahan-perubahan semacam ini memunculkan kekhawatiran di banyak orang. Saya teringat apa yang dikatakan oleh gembala sidang kita, Pastor Nico, ya, bahwa pandemi COVID-19 ini secara fisik menyerang tubuh orang. Tetapi ada juga orang-orang yang ternyata menjadi khawatir luar biasa, sehingga kekhawatiran yang menjadi ketakutan. Dan ketakutannya ini menghambat dia untuk bergerak maju. Ketakutannya ini menghambat dia untuk melakukan hal-hal sekalipun di tengah pandemi seperti COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini saya mau katakan, Anda boleh khawatir, Anda boleh waspada, Anda juga tentu harus juga was-was. Tapi jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan minta untuk kita berjaga-jaga, Tuhan minta kita untuk was-was, khawatir, menjaga diri. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita, anak-anaknya, untuk hidup di dalam ketakutan. Haleluya. Karena ketika orang hidup di dalam ketakutan, ketika orang membiarkan ketakutan untuk menguasai dirinya, maka orang itu akan tidak bisa maju. Orang itu tidak akan melakukan apapun. Orang itu hanya akan diam di tempat dan akhirnya tidak mengalami hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan, sekalipun di tengah masa badai pandemi seperti hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya mau membagikan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terkukung oleh ketakutan. Saya tidak berkata bahwa kita semua harus menjadi pribadi-pribadi yang nekat. Tentu tidak. Kita tetap harus menjaga diri. Kita tetap harus memperhatikan segala sesuatu di sekeliling kita. Tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidupmu. Yang setuju, katakan amin. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kau berada mengikuti ibadah online hari ini, pegang badanmu sendiri dan katakan begini, I will not be afraid. Ayo, katakan, I will not be afraid. Katakan sekali lagi, saya tidak akan termakan rasa takut. Saya tidak akan termakan rasa takut. Haleluya. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak termakan oleh rasa ketakutan ini?
Mazmur 46. Mazmur 46 membukakan rahasianya kepada kita supaya kita ini tetap kuat, supaya kita ini tidak termakan oleh ketakutan-ketakutan kita. Bagian yang pertama, mari kita lihat, yaitu di dalam ayat 2-4, khususnya ayat 2 dan 3. Perhatikan di sana, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut. Wow, kita tidak akan takut. Bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap kuat menghadapi apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi hari-hari ini? Nomor 1, mari kita bersandar kepada karakter Allah. Mari kita bersandar kepada karakter Allah. Percaya bahwa Allah itu adalah luar biasa dan Dia begitu mengasihi kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Anda sering mendengar bahwa kita harus percaya kepada kekuatan Allah. Kita bersandar kepada kekuatan Allah. Tetapi hari ini, saya meminta Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita lebih dalam lagi. Bukan hanya kita bersandar kepada kekuatan Allah, tapi kita bersandar kepada karakternya Allah. Apa itu karakternya Allah? Bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu mengasihi kita, bahwa Allah itu kudus, dan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan segala sesuatu yang kita hadapi melampaui kekuatan kita sendiri. Di saat rasanya kita terdesak, di saat rasanya kita tidak mampu lagi, justru di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, kasih karunia Allah dinyatakan lebih lagi. Yang setuju katakan amin dan beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bersandar kepada karakternya Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki Tuhan yang luar biasa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau mau berkata, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan ada sakit penyakit? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan ada permasalahan? Bapak Ibu Saudara, jangan engkau menilai Tuhan baik atau tidak berdasarkan tebalnya dompetmu, berdasarkan kesehatanmu, berdasarkan apa yang kau hadapi hari ini, tetapi lihatlah bahwa karakter Allah begitu mengasihimu sampai Dia memberikan dirinya sendiri untuk menebus kita yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan ini. Kita berdosa demikian luar biasa sama Tuhan, tetapi Tuhan memandang bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang layak untuk diselamatkan, sekalipun sebenarnya tidak layak. Tuhan sudah memberikan nyawanya sendiri, segala sesuatu, kehidupannya, Dia berikan hanya untuk menyelamatkan kita. Kalau Tuhan sendiri saja tidak menyayangkan nyawanya, kalau Yesus saja memberikan dirinya disalib untuk mengganti kita untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, masa sih yang kurang daripada hal itu Tuhan tidak berikan? Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun masalah, apapun pergumulan yang mungkin sedang kau hadapi, ingat baik-baik ini, Tuhan Yesus tetap mengasihimu, Bapa mengasihimu, Roh Kudus mengasihimu, dan tidak ada Allah ilah lain di atas muka bumi ini yang mengasihimu sebagaimana Kristus telah mengasihimu. Yang setuju katakan amin. Pegang baik-baik karakter Allah ini. Pegang baik-baik karakter Allah ini. Kalau Tuhan sedang izinkan sesuatu yang tidak enak sedang terjadi, percayalah, perizinan Tuhan itu pun atas dasar bahwa Ia mengasihi kita. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sadar pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang setuju, katakan amin. Apabila ada orang di sebelahmu, keluargamu, dan temanmu, katakan sama dia, Tuhan baik sama kamu. Tuhan baik sama kamu. Haleluya, haleluya. Ingatlah karakter Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya dan istri saya kami masih pacaran, suatu kali kami diundang untuk mengikuti sebuah acara yang dilakukan oleh Persekutuan Doa Pemuda di suatu tempat di Jakarta. Dan di situ ada drama Natal. Wah, saya suka sekali dengan drama Natal ya. Dari tahun ke tahun tuh ceritanya bagus. Dan cerita drama Natal yang dikisahkan pada waktu itu drama yang klasik. Mulai dari Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung sampai kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sangat menarik adalah di bagian segmen ketika Maria dikatakan bahwa dia akan dinaungi oleh Roh Kudus dan dia akan mengandung sang juru selamat itu. Dia bingung, kenapa hal ini terjadi kepadanya, kenapa Tuhan tentukan dia dan yang lain-lain. Satu sisi dia mengucap syukur mendapatkan kehormatan yang besar seperti itu,
Tapi satu sisi yang lain dia juga bingung. Kenapa tidak Tuhan izinkan dahulu misalnya dia menikah dengan Yusuf, sehingga ketika dia mengandung orang tidak akan menuduh dia melakukan perselingkuhan dan yang lain-lain. Dia sudah hamil terlebih dahulu sebelum dia menikah dengan Yusuf. Sekalipun Yusuf masih bertunangan statusnya dengan Maria. Dan di dalam percakapan, tentu ini adalah dramatisir, namanya juga drama ya Bapak Ibu Saudara, antara Maria dengan Gabriel, ada sebuah lagu yang dilantunkan dan sebuah lagu lama. Dan lagu itu demikian menjadi rema kepada saya sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Lagunya kurang lebih berkata-kata seperti ini. God is too good to be mistaken. God is too wise to be unkind. So when you don't understand, when you can see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. Tuhan terlalu baik untuk membuat sesuatu yang salah. Tuhan terlalu bijak untuk tidak melakukan kebaikan kepada kita. Sehingga waktu kita tidak mengerti rencananya, waktu kita tidak bisa sepertinya melihat tangannya, percaya kepada hatinya Tuhan. Percaya kepada hatinya Tuhan. Hari ini mungkin kau banyak bertanya sama Tuhan, Tuhan bisa menjawab, Tuhan tidak menjawab. Tapi apapun yang terjadi, percaya pada hatinya Tuhan. Hati Tuhan melekat kepada kita. Hati Tuhan melekat kepadamu. Kalau engkau banyak berpikir, apa ya yang saya pikirkan hari demi hari, banyak sekali. Tahukah engkau di pikirannya Tuhan, di hatinya Tuhan itu adalah engkau? Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang di dalam hati dan pikirannya Tuhan itu adalah kita? Saya teringat sebuah lagu lama dari Pastor Nico. Waktu saya masih muda, saya suka lagu ini. Dan saya percaya banyak di antara Bapak Ibu Saudara juga yang masih ingat lagu ini. Ya, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap kuat, karena kita bersandar kepada karakter Allah. Sama seperti anak kecil, kalau Anda pernah melihat, mungkin dia disuruh loncat sama ayahnya. Mungkin mereka lagi berenang, anak kecilnya ada di tepian kolam, lalu dia disuruh loncat, masih bayi. Atau mungkin dia disuruh untuk melakukan suatu tindakan yang kita tahu berdasarkan usianya atau badannya, wah itu cukup bahaya sama dia. Tapi kenapa anak kecil ini tetap melompat kepada ayahnya? Kenapa anak kecil ini berani untuk melakukan apa yang ayahnya perintahkan? Karena anak kecil ini tidak pernah mengukur apa yang akan dia lakukan berdasarkan tubuhnya, berdasarkan kekuatannya. Tapi faktanya bahwa ayahnya yang mengasihi dia akan selalu siap di sana, membuka tangan, dan untuk menangkap dia, untuk mendekap dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap kuat, kita mengetahui ada Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita, yang menjaga, merawat, membela, dan melindungi kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang setuju, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara? Yang kedua adalah berdasarkan bagian kedua dari Mazmur 46 ayat 5-8 adalah kita harus selalu mengingat segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan pada kita di masa lalu. Jangan pernah lupakan apa yang Tuhan sudah berikan sama kita. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita. Pemazmur yang menulis Mazmur 46 ini mengingatkan bangsa Yehuda bagaimana Tuhan meluputkan mereka dari serangan tentara yang jauh lebih powerful dari mereka pada waktu itu, yaitu tentara Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib. Bagaimana Tuhan dengan luar biasanya meluputkan mereka dari kebinasaan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah sudah berapa kali Tuhan menyelamatkanmu. Sudah berapa kali Tuhan menyelamatkanmu dari sakit penyakit. Sudah berapa kali Tuhan menyelamatkanmu dari masalah finansial. Sudah berapa kali Tuhan menyelamatkanmu dari maut. Sudah berapa kali Tuhan menyelamatkanmu dari semua persoalan yang engkau hadapi hari ini. Faktanya kalau sampai hari ini engkau tetap ada sebagaimana engkau ada, engkau tetap masih bisa ibadah online hari ini, itu sendiri saja sudah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow. Iblis hanya akan berusaha untuk Bapak Ibu Saudara hanya melihat permasalahan yang di depan. Hanya untuk melihat apa yang di depan. Tetapi hari ini, Roh Kudus, firman Tuhan,
Khotbah pada hari ini mengingatkan, yuk kita melihat ke belakang sejenak. Kita melihat ke belakang sejenak. Bukan karena kita pengen balik ke titik itu, tetapi karena justru kita sudah melihat titik itu. Bagaimana Tuhan dengan luar biasa membantu kita, meluputkan kita, merawat kita, melindungi kita, membela kita sampai hari ini. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut hari ini dan untuk melangkah ke hari-hari yang baik di depan ini. Yang setuju, katakan amin. Tuhan yang sudah membawa kita melalui perjalanan yang luar biasa di masa lalu. Tuhan yang sama juga akan terus menjaga kita hari ini dan juga menemani kita, menjaga kita berjalan bersama dengan kita di hari-hari ke depan. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut. Kalau hari ini pandemi COVID-19 tetap menjadi mayoritas tema yang diangkat di dalam pemberitaan, di dalam khotbah dan yang lain-lain, tidak apa, Bapak Ibu Saudara. Bukankah melalui pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, kehidupan rohani kita justru tetap bahkan makin naik? Mungkin selama ini kita memandang remeh yang namanya bersaat teduh dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita menganggap remeh yang namanya masuk hadirat Tuhan. Tetapi keadaan yang kita hadapi hari-hari ini justru mendorong banyak dari kita untuk semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Dan saya percaya juga, sebagaimana visi Pentakosta ketiga, yang salah satunya berkata akan bangkitnya anak-anak muda, yaitu generasi Yeremia, yang cinta mati-matian sama Tuhan dan melayani bangsa ini dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya percaya keadaan yang kita hadapi hari-hari ini justru akan semakin membantu generasi Yeremia mewujudkan visi itu. Haleluya. Saya percaya setiap angkatan, setiap generasi memiliki urapannya masing-masing. Saya percaya setiap generasi, setiap angkatan itu memiliki suatu titik balik di dalam perjalanan kehidupan mereka di atas muka bumi yang membuat mereka tidak sama lagi. Bagi generasi yang usia 40, 50 seperti saya percaya banyak yang melihat bahwa peristiwa kerusuhan 98 misalnya menjadi suatu titik balik yang penting dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata kepada generasi kita bagaimana mengerikannya pada era itu, bagaimana Mei 1998 menjadi sesuatu yang membuat kita banyak berdoa, dan sesudah itu gereja Tuhan bangkit, penanaman gereja terjadi di mana-mana, berdiri di mana-mana, justru setelah masa kerusuhan itu. Dan saya mau berkata sekarang kepada millennials dan generasi Z, maka hari-hari pandemi ini akan menjadi peristiwa sejarah titik balik dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan Yesus belum datang dan menjemput kita di awan-awan, maka tahun-tahun ke depan engkau akan berkata kepada anak-anakmu, engkau akan berkata kepada generasi di bawahmu, bagaimana generasi millennials dan Z ini muncul bak permata yang diasah dengan sangat baik dan melakukan bagiannya pada zaman mereka. Wow, setiap generasi Tuhan berikan sesuatu yang untuk menjadi modal, menjadi suatu batu pijakan untuk melayani generasinya masing-masing. Saya percaya di era yang serba susah seperti ini, millennials dan Z justru akan tampil memberitakan Injil, menggenapi amanat agung Tuhan Yesus, dan Pentakosta ketiga menyebar di mana-mana. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Yang ketiga adalah respon kita terhadap karakter Allah dan segala yang Tuhan berikan kepada kita di masa lalu, sekarang, dan kita percayakan terus di masa depan. Bagian yang ketiga berdasarkan juga Mazmur 46, yaitu ayat 9 sampai 12. Bapak Ibu Saudara, poin yang ketiga, bagaimana respon kita? Mari kita tetap tenang. Jangan panik saat Tuhan sedang melakukan atau mengizinkan perubahan-perubahan terjadi di atas muka bumi ini, bahkan goncangan-goncangan melanda dunia. Tetap tenang. Jangan panik. Kenapa? Karena segala sesuatu masih ada di dalam kendali Tuhan. Katakan amin. Jangan panik, jangan panik. Justru keadaan paniklah Bapak Ibu Saudara yang membuat keadaan menjadi lebih buruk. Kalau Anda naik pesawat terbang atau naik kapal laut atau di dalam situasi gedung mungkin ada bahaya kebakaran dan yang lain-lain, semua pasti nasihatnya adalah jangan panik, tetap tenang. Kenapa? Keadaannya mungkin buruk, tetapi bisa menjadi lebih buruk apabila kita panik. Hari ini Bapak Ibu Saudara tetap tenang. Bukan berarti kita tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Tetapi jangan panik. Jangan sampai dilanda dan dikuasai oleh ketakutan. No,
Jangan seperti itu. Tuhan sudah katakan bahwa persoalan yang kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan kita sendiri. Katakan amin. Tetapi persoalan itu bisa menjadi lebih besar, bisa menjadi lebih parah daripada yang Tuhan inginkan kalau respon kita salah. Sekali lagi, kalau respon kita salah. Saya percaya sudah begitu banyak firman Tuhan, perenungan, sharing-sharing di dalam Cool yang Bapak Ibu Saudara sudah dengar bertahun-tahun dan terima. Setiap firman, setiap pengajaran yang engkau terima sampai hari ini adalah untuk mempersiapkanmu menghadapi apapun yang Tuhan izinkan di depan ini. Semua yang kita dengar dan sudah diajar, kita terima sampai hari ini adalah untuk membantu kita, untuk kita memberikan respon yang benar di dalam setiap situasi. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, responmu menentukan apakah keadaannya akan menjadi makin buruk atau akan membaik. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, bukan persoalan, bukan badai, bukan pergumulan yang akan membuat kehidupan kita dan iman kita akan naik dan bertumbuh di dalam Kristus. No, semua orang bisa menghadapi badai, semua orang bisa menghadapi masalah, semua orang bisa menghadapi pergumulan. Tapi bukan itu yang membuat menjadi iman orang naik atau membuat kehidupannya naik. Tetapi respon oranglah yang akan menentukan. Responmu lah yang akan menentukan. Apakah kehidupanmu akan naik atau kehidupanmu akan mundur? Apakah engkau akan tetap saja stay the same, sama saja, atau engkau mengalami dimensi-dimensi baru dalam kehidupanmu? Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah tahu kita menerima begitu banyak pengarahan dari pemerintah, kita sudah banyak menerima begitu banyak pengajaran dari gereja ini, sekarang pilihannya ada di dalam kita sendiri. Bagaimana kita mau meresponi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau meresponi apa yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini? Tuhan sendiri katakan, "Be still and know that I am God." Diam dan tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Wow, wow. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian tetap percaya sama Tuhan. Keadaan pasti membaik. Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi berkat dan bukan beban. Tuhan memerintahkan kita untuk mewartakan Injil. Tuhan memerintahkan kita untuk mengunjungi orang-orang yang di dalam kesesakan, orang-orang yang telanjang kita beri pakaian, orang-orang yang kurang makanan kita berikan makanan, untuk mengurapi orang, mengunjungi mereka yang sakit. Kalau hari-hari ini mungkin keadaannya sangat tidak memungkinkan atau sangat terbatas untuk kita melakukan hal itu. Tapi percayalah kalau Tuhan yang memerintahkannya, maka Tuhan juga yang akan memastikan kita bisa menjadi pelaku perintah-perintah Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau yang beribadah online hari ini dan mendengarkan firman ini, engkau tidak termakan, engkau tidak terlingkupi dengan rasa ketakutan. Khawatir boleh, was-was boleh, waspada boleh, tapi tidak termakan rasa ketakutan. Engkau tetap kuat, engkau tidak takut menghadapi apapun, karena engkau menyerahkan hidupmu bersandar kepada karakter Allah. Engkau tetap mengingat apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu di masa lalu dan percaya akan terus memberikannya di hari-hari ke depan ini. Dan engkau memberikan responmu yang benar terhadap apapun yang Tuhan sedang izinkan. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap sukacita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mengerti dan setuju katakan, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau Tuhan termakan dengan rasa takut Tuhan, tapi kami mau Tuhan mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Karena Engkau sendiri berkata, Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi roh yang penuh dengan keberanian dan kekuatan. Kami tahu hari-hari ini sangat terbatas kami bisa bergerak, tetapi kami tahu Tuhan saat kami menuruti apa yang Kau perintahkan, maka perlindungan, proteksi, dan penyediaan daripada-Mu akan menyertai kami. Kami akan terus melakukan bagian kami, apa yang bisa kami lakukan. Kami percaya ya Tuhan, saat kami taat, cepat atau lambat, Engkau akan menjawabnya. Kami terus berdoa untuk pemulihan Indonesia dan bangsa-bangsa dari COVID-19 dan
efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kembali kuasa-Mu dinyatakan, dan anak-anak-Mu bergerak untuk melayani bangsa ini dan melayani-Mu Tuhan, dengan cara yang tidak sama lagi. Bapa di sorga, hamba-Mu mau berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan, beban Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah pernah menolong mereka di masa lalu, sekarang tolonglah kembali anak-anak-Mu ini ya Tuhan, di masa kini. Biarlah melalui pertolongan-Mu ya Tuhan, melalui uluran tangan-Mu ya Tuhan, itu menjadi suatu kesaksian yang luar biasa, yang mereka dapat bagikan kepada siapapun, khususnya yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga, curahkan damai sejahtera, curahkan sukacita, curahkan kebenaran itu ya Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dan semua kita katakan, amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, bersyukur sekali kita hari ini dalam masa-masa seperti ini masih dikuatkan, dikenyangkan melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kiranya firman itu menjadi tuntunan, menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga, ucapkan itu dengan kata-kata yang bisa kita dengar, baik ketika saudara di rumah atau dimanapun juga. Mari bersama-sama kita perkatakan, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita siapkan hati kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera yang berlimpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kami rindukan kuasa